Tentu dari kita pengusaha sangat antusias dan menyambut dengan sangat-sangat gembira ya, dan ini membangun optimisme psikologi pengusaha bahwa ekonomi kita akan bangkit, ekonomi kita akan cepat pulih, dan tentu gairah ekonomi tahun 2023 ini akan mampu lebih produktif dan maksimal. Kenapa? Karena terus terang bahwa sampai dengan pertengahan Desember misalnya, pelaku-pelaku usaha membuat suatu rangkaian kegiatan tahun 2023 itu masih mempertimbangkan PPKM gitu ya. Masih 70% misalnya. Tapi dengan adanya pencabutan PPKM ini berarti semuanya sudah kita normal 100%. Jadi berbagai kegiatan di sektor jasa, apakah itu pusat perbelanjaan, mal, kemudian juga pariwisata, kemudian entertain, hiburan, dan segala macam itu otomatis atau transportasi otomatis tidak lagi mempertimbangkan dari sisi jumlah, tapi sudah bisa 100%. Nah, tentu ini kan akan sangat-sangat memberikan dampak positif bagi dunia usaha. Jadi bagi kami dunia usaha ini angin segar, kemudian juga menjadi kado tahun barulah bagi pengusaha supaya cepat bangkit kembali, recovery kembali, karena kita hampir 2,5 tahun juga sangat terpuruk, cash flow pengusaha juga sangat tertekan. Jadi ya ini sesuatu yang memberikan psikologi yang kuat bagi pengusaha bahwa kita akan bisa cepat pulih, walaupun tantangan di 2023 ini tentu dengan tetap optimis dan waspada dan hati-hati gitu. Menarik apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sarman juga ya, tadi Pak Syahril juga mendengar langsung ya dengan adanya cabutan PPKM ini membangun optimisme psikologi. Ya, jadi psikologi pengusaha seperti diberikan angin segar ya dengan adanya 2,5 tahun ini sudah ngerem gitu ya selama pandemi COVID-19, belum lagi 2023 ada ketidakpastian, tapi dengan adanya pencabutan PPKM ini memberikan semangat tersendiri ya Pak Sarman. Nah Pak Sarman mungkin saya masih Betul. mengenai PPKM ini. Apakah dengan adanya pencabutan PPKM ini otomatis langsung bisa mengakselerasi pertumbuhan dunia usaha? Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai akhirnya pertumbuhan dunia usaha akan berjalan dengan growth sebelum pandemi COVID-19 pada lalu? Ya, jadi otomatis ya, jadi seperti saya bilang tadi bahwa ini memberikan suatu kekuatan bagi dunia usaha kita. Memang ya, saat ini kita kan belum pulih, bahwa kita ini baru proses pemulihan dalam hal ini, ya. Tapi ya kita tahu bahwa ketika kita dalam proses pemulihan, tiba-tiba kita dihadapkan juga dengan adanya perang daripada Rusia Ukraina, yang itu berdampak terhadap ekonomi global. Dan kita bisa merasakan sendiri bagaimana ekonomi negara-negara Eropa, Amerika, negara-negara maju semua pada kondisi tertekan dan terpuruk dalam hal ini. Dan itu berhubungan juga dengan Indonesia, ya. Bagaimana misalnya yang namanya industri padat karya kita di akhir tahun sampai saat ini juga sudah merasakan. Karena apa? Industri padat karya kita ini kan 100% sangat tergantung dari buyer. Nah, ketika daya beli ekonomi global kita ini sangat-sangat menurun, tentu yang paling tertekan adalah saat ini adalah industri padat karya kita. Tapi kalau kita lihat dengan adanya pencabutan PPKM ini, mudah-mudahan berbagai kekuatan ekonomi dalam negeri ini mampu dimaksimalkan dalam hal ini dari berbagai sektor. Jadi makanya kami dari dunia usaha sudah juga tetap punya komitmen sekalipun PPKM ini cabut, akan tetapi budaya hidup prokes itu harus tetap kita lanjutkan dalam hal ini. Ya, budaya memakai masker, budaya mencuci tangan, kemudian juga kita harapkan juga berbagai pengusaha-pengusaha juga tetap mempersiapkan fasilitas prokes itu di kantor-kantor. Nah, dalam perjalanan saya ya, kebetulan saya juga berjalan ke Jawa Tengah kemarin Natalan dan juga ke mall, saya lihat penerapan prokes itu masih tetap dilaksanakan dan juga masih ketat, dan Hmm. tingkat kepatuhan masyarakat juga kami lihat ya, memang ada sebagian yang tidak memakai masker, tapi sebagian besar juga masih memakai Ya. masker dalam hal ini. Jadi kami dari pengusaha, Mbak Saprina, kami tetap punya komitmen bahwa program prokes ini tetap dilanjutkan walaupun PPKM ini sudah dicabut gitu. Tegakkan. Nah, dengan pengimplementasian prokes ini, menurut Anda dari segi pengusaha, apakah ini akan menjadi penghalang bagi kalangan dunia usaha dan industri untuk berlari kencang dan full optimal di 2023, Pak Sarman? Ada tanggapan tersendiri, Pak? Ya, jadi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa sekalipun PPKM ini sudah
dicabut oleh pemerintah, tapi kita dari pelaku usaha tetap akan memiliki satu komitmen yang tinggi bahwa prokes ini akan tetap kita jalankan, ya. Jadi kita mengajak teman-teman kita agar dalam keseharian kita, ya, di berbagai pusat-pusat perbelanjaan, dimanapun itu, di mall, di kafe misalnya, bahwa prokes ini tetap dijalankan dengan baik. Nah, tentu kita lihat bahwa dengan adanya pencabutan PPKM ini kita harapkan bahwa akan mampu memperkuat daya tahan ekonomi kita di tahun ini, terutama kita menghadapi yang namanya ancaman krisis ekonomi global yang sudah mulai kita rasakan. Nah, dengan adanya pencabutan PPKM ini berbagai potensi dan kekuatan dan fundamental ekonomi yang kita miliki itu akan mampu kita gerakkan secara maksimal di dalam negeri, ya. Dan itu akan sangat-sangat mendukung berbagai program-program pemerintah yang telah dibuat bagaimana kita mengantisipasi ancaman daripada krisis ekonomi global ini dalam hal ini. Nah, jadi kami dari pelaku usaha akan selalu punya komitmen yang tinggi bahwa sekalipun prokes ini tetap kita jalankan, akan tetapi tidak akan mengganggu produktivitas daripada pelaku-pelaku usaha dalam mendongkrak berbagai program pekerjaannya di tahun 2023 ini, Mbak.